Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di mata kuliah metodologi penelitian dan pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang systematic literature review atau kajian literatur sistematis. Biasanya sebelum kita melakukan penelitian, kita akan eh, mengkaji literatur-literatur di topik atau di bidang yang ingin kita teliti untuk melihat perkembangan ya perkembangan penelitian di bidang tersebut sudah sejauh mana ya problem-problem apa yang sedang tren dikaji ya kalau kita mau mereview literatur-literatur yang terbaru gitu. Lalu metode-metode apa yang diusulkan oleh para peneliti di bidang tersebut. Makanya biasanya kita melakukan kajian literatur. Nah, salah satu jenis kajian literatur adalah systematic literature review atau kajian literatur sistematis. Kajian literatur yang menggunakan tahapan-tahapan yang sistematis ya. Ada tahapannya makanya disebut systematic literature review. Baik, kita lihat lebih lanjut. Nah, sebenarnya inti yang ingin dibahas di materi ini adalah SLR ya, tahapannya, ini semua tahapannya. Jadi secara garis besar tahapannya ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama planning. Di sini tahapannya adalah pertama menentukan pertanyaan penelitiannya. Ya. Pertanyaan penelitian dari reviewnya, ya, dari kajian literatur yang mau dilakukan. Ya, karena itu perlu apa namanya pertanyaan penelitian tersebut akan menuntun nanti para si reviewer untuk mencari literatur yang sesuai ya, sesuai dengan pertanyaan penelitiannya. Maka wajib hukumnya menentukan research question sebelum mencari referensi. Oke. Langkah kedua adalah membangun protokolnya atau prosedur untuk melakukan ini SLR-nya ya. Jadi membangun protokolnya. Ya, membangun protokol itu apa? Intinya apa namanya protokol dari SLR ini adalah tahapan dari ini conducting ya, tahapan conducting yang kedua ya, tahapan yang kedua. Jadi mengidentifikasi literatur yang relevan dengan research question-nya, kemudian melakukan pemilihan ya, studi primer ya. Ini kan kajian SLR ini adalah kajian literatur, berarti dia memang mencari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Tapi yang kita cari adalah yang studi primer, bukan yang sekunder. Kalau sekunder nanti untuk studi tersier ya. Kalau ini SLR ini adalah studi sekunder, sehingga yang literatur yang dipilih adalah studi primer. Ya, setelah memilih referensinya, kemudian melakukan ekstraksi data sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah dibuat. Kemudian assess studies quality ya, jadi menilai kualitasnya ya, menilai kualitas dari studinya ya yang sudah dilakukan. Terus conduct synthesis of evidence ya. Langkah kelimanya adalah melakukan sintesis terhadap temuan ya, hasil ekstraksi data, terus dinilai ininya kualitasnya, kemudian itu menjadi temuan, lalu kemudian disintesis, di apa namanya disajikan ya, dipaparkan, dirangkai ya temuan tersebut untuk menghasilkan apa namanya pernyataan ya,
pernyataan, kesimpulan ya. Seperti itu. Terus terakhir adalah menulisnya menjadi paper lalu dikirim ke konferensi atau jurnal ya. Tahap ketiga reporting ya, tapi sebenarnya sih yang terpenting adalah tahapan 1 dan 2 ya. Tahapan 1 dan 2. Tahapan ketiga menulis menulis paper ya. Tapi bisa juga tidak harus selalu paper, bisa dalam bentuk makalah biasa gitu ya. Pokoknya intinya bagaimana menceritakan hasil temuannya ini ya, sintesis ini. Oke, intinya ini ya, tahapan dari SLR. Lanjut, kita jadi literature review itu apa ya? Dia adalah evaluasi kritikal dan mendalam ya tentang previous research ya. Atau definisi lain a summary ya, dia rangkuman atau sinopsis dari area penelitian tertentu ya, allowing anybody reading the paper to establish the reason for pursuing particular research, yang memungkinkan seseorang membaca ya makalah ya untuk membangun alasan-alasan untuk melakukan penelitian tertentu ya. Jadi literature review yang bagus itu akan mengevaluasi kualitas dan temuan-temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Itu definisi. Terus manfaatnya apa? Kenapa sih perlu melakukan kajian literatur? Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Ya, ini biasanya ada di textbooks ya. Terus mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan. Ya, ini biasanya ditemukan di paper-paper ya. Dan biasanya ini termasuk sebutannya related research atau related works. Terus mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih atau disebut state of the art ya. Perkembangan ilmu sejauh ini tuh sampai sejauh ini seperti apa perkembangannya ya, itu disebut state of the art. Ya, state of the art, dan ini ditemukannya di paper. Lalu memperjelas masalah penelitian ya yang mau dilakukan. Ini biasanya juga ditemukan di paper. Oke, baik. Jadi tujuan dari SLR, jadi salah satu jenis literatur review adalah systematic literature review. Ada jenis-jenis yang lain, misalnya mapping study ya, terus traditional review, lalu ada juga secondary tertiary study ya. Nah, tujuan dari SLR ini adalah to provide as complete a list as possible ya. Jadi sebisa mungkin menyediakan sekomplit mungkin list atau daftar studi yang sudah diterbitkan yang terkait dengan particular subject area penelitian tertentu ya yang dipilih. Terus SLR ini adalah a process of identifying ya, proses untuk mengidentifikasi, menilai dan menginterpretasikan all available research evidence ya, bukti-bukti penelitian yang tersedia untuk menyediakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian tertentu. Ya, dan ini adalah termasuk di dalam bentuk kajian sekunder ya, yang menggunakan well-defined methodology ya, memiliki menggunakan metodologi yang bagus ya, yang mantap. Oke, dan ini SLR ini well established in other disciplines, particularly in medicine ya. Termasuk established banyak digunakan di medicine ya.
Nah, ini contoh-contoh paper ya, judul paper yang termasuk SLR. Jadi kalau kita mencari literatur ya di website-website yang memang menyediakan paper seperti IEEE Explore, Science Direct, JSTOR, ACM, kata kunci ya, kata kunci yang digunakan oleh makalah SLR itu adalah ini ya, systematic literature review ya, ada systematic literature review, systematic literature review. Jadi memang kata kuncinya seperti itu ya. Ya kalau kita mencari makalah seperti ini. Nah, baik sekarang kita masuk ke tahapan dari SLR. Oke. Jadi yang pertama harus memformulasikan pertanyaan penelitian kajiannya ya, kajian literaturnya. Dan ini fitur-fitur dari pertanyaan yang baik ya. The RQ is meaningful and important. Jadi pertanyaan penelitiannya harus meaningful ya, punya makna dan penting bagi practitioner dan researchers. Ya. Itu intinya meaningful dan important. Jadi kita sebagai peneliti harus bisa melihat pernyataan ini, pertanyaan penelitian ini penting dan punya makna atau tidak gitu ya. The RQ will lead to changes in software engineering. Ini kebetulan kalau di bidang software engineering ya. Jadi pertanyaan penelitian ini bisa apa menuju ya ke apa namanya perubahan-perubahan untuk meningkatkan confidence, meningkatkan kepercayaan. Oke. Bisa juga pertanyaan-pertanyaan ini mengidentifikasi discrepancies atau kesenjangan ya, kesenjangan antara yang dipercaya dan realitas. Oke. Jadi pertanyaan penelitian yang bagus yang pertama meaningful dan important, yang kedua pertanyaan penelitian tersebut bisa apa namanya menyebabkan perubahan ya di bidang tertentu. Ini kebetulan nih bilangnya current software engineering ya. Tapi di bidang lain pun bisa ya. Terus pertanyaan penelitian itu harus bisa bisa mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang dipercaya dan realitas. Oke. Dan pertanyaan penelitian ini bisa dibuat berdasarkan researchers interest ya, kepentingan dari peneliti. Oke. Ini RQ ini kenapa harus dibuat, karena dia important part, ya most important part, dia bagian yang sangat penting di dalam SLR ya. Tidak sama ya, tidak sama dengan pertanyaan yang it's not necessarily the same as question addressed in your research. Tidak sama dengan pertanyaan yang akan dijawab di dalam penelitian, karena dia kan hanya sebagai pertanyaan untuk mencari dasar dari penelitian yang akan dilakukan. Oke, jadi memang tidak sama ya. Jadi SLR ini kan kita ingin mencari reason ya, alasan atau bukti-bukti untuk memperkuat penelitian yang akan kita lakukan. Sementara penelitian kita sendiri punya pertanyaan penelitian tersendiri ya, yang berbeda dengan pertanyaan penelitian untuk ini kajian literatur ini ya. Dan pertanyaan penelitian ini digunakan untuk memandu ya proses pencarian. Ketika kita nanti mencari literatur, pertanyaan penelitian ini yang memandu ya. Juga memandu untuk proses ekstraksi data ya. Lalu analisis data nanti diharapkan bisa menjawab pertanyaan penelitian yang kita buat. Oke. Nah, ada yang disebut PICOC ya atau PICOC atau PICOS sama aja, dan hubungannya dengan pertanyaan penelitian. Jadi PICOC ini adalah sebuah
framing ya, sebuah framing untuk menentukan ini kata kunci ya, kata kunci yang akan digunakan di dalam pertanyaan penelitian. Jadi istilahnya PICOK ini adalah membuat kerangka supaya pertanyaan penelitian itu tidak melebar kemana-mana. Jadi pertanyaan penelitian ini nanti akan sesuai dengan apa yang ada di dalam PICOK ini. Ya, PICOK ini adalah 5 elemen ya, 5 elemen yang memuat aspek-aspek dari penelitian, misalnya populasi, ya. P ini populasi. Ini menunjukkan adalah target kelompok yang dari investigasi, ya, yang akan diinvestigasi. Misalnya kalau terkait dengan software engineering, berarti di sini populasinya adalah software, ya. Kalau yang akan diinvestigasi orang, ya populasinya people, ya. Lalu intervention, I. Ini adalah specify di investigation aspek yang akan diinvestigasi, ya, atau isu-isu yang menarik bagi researcher, ya. Terus comparison, ini aspek yang akan menjadi pembanding ya dari intervention. Lalu outcome, ini adalah efek dari ini intervention atau pengaruh dari intervention. Nanti kita lihat contohnya, ada contohnya di belakang. Lalu C, konteks. Konteks, setting atau environment dari investigasi tersebut. Oke, nah kita coba lihat contohnya nih ya. Ini kitchen. Oh ya, sebelumnya ini materi saya ambil dari materi metodologi penelitian dari Pak Romi Satriawahono. Beliau menyajikannya di blog beliau ya. Terima kasih Pak Romi. Baik. Nah, Kitcheman ini membuat judul papernya seperti ini, Systematic Review of Cross versus Within Company Cost Estimation Studies. Jadi kajian literatur sistematis tentang studi estimasi biaya antara cross company dan within company, ya, lintas perusahaan dan dalam perusahaan. Studi estimasi biayanya seperti apa. Lalu populasinya adalah software atau web project, artinya dia akan mencari nanti literatur itu yang terkait dengan software atau web project. Kemudian intervensinya dia akan membahas cross company ya, model estimasi di cross company. Lalu comparisonnya yang single company, artinya yang di dalam satu perusahaan aja. Tapi yang dia bahas secara mendalam adalah yang cross company. Nanti pembandingnya adalah single company. Outcome-nya adalah prediction atau estimate accuracy, keakuratan prediksi. Ini kebetulan konteksnya nggak ada non. Oke. Lalu jadi PICOK ini akan memframing pertanyaan penelitian itu gitu, supaya nggak keluar kemana-mana. Maka kita lihat di sini pertanyaan penelitian yang dia buat nih, what evidence ya, bukti apa ya, bukti apa yang ada bahwa cross company estimation model itu significantly different ya, berbeda secara signifikan dari within company estimation model for predicting effort for software of web project. Ya, kita lihat di sini. Populasinya software dan web project. Oke. Terus pertanyaan penelitian yang keduanya, what characteristic of the study dataset? Ini datasetnya nih. Ya, karakteristik apa ya, dari dataset dan metode analisis yang digunakan di dalam studi yang mempengaruhi ini, ya, outcome, yang mempengaruhi outcome. Outcome
antara within dan cross company. Ya kan nggak keluar kemana-mana tadi ya. Tadi efeknya ya, efek dari apa namanya? Ya sebelumnya itu efek dari intervention itu ya. Terus which experimental procedure is most appropriate? Ya, prosedur eksperimental yang paling tepat untuk studi membandingkan kedua model ini. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaannya itu tidak keluar dari Peacock itu. Kemudian coba kita lihat contoh yang dibuat oleh Pak Romi Satriawahono. Beliau membuat judul ini Systematic Literature Review of Software Defect Prediction. Jadi prediksi catatan software dengan empat aspek ya, research trend, dataset, method, and framework. Nah, kita lihat di sini population-nya adalah software application, software system, information system. Jadi nanti pertanyaan penelitiannya akan terkait dengan ini, populasi ini, dan ketika nanti mencari literaturnya, ya kita bisa mencari di populasi ini. Intervention-nya adalah aspek-aspek yang mau dia lihat, tentu terkait dengan ini nih, research trend, dataset, method, and framework. Ya, software defect prediction, fault prediction, error prone detection, classification, estimation, model, method, teknik, dataset, ya kan terkait dengan ini. Kebetulan di sini comparison-nya nggak ada, artinya tidak dibandingkan, ya tidak ada sesuatu yang dibandingkan. Outcome-nya adalah akurasi prediksi dari software defect. Terus konteksnya adalah studies in industry and academia, small and large dataset. Ya, jadi konteksnya dia akan mencari nanti yang terkait dengan studi di industri dan akademia, baik dataset yang besar maupun yang kecil. Dan coba kita lihat pertanyaan penelitiannya. RQ1, which journal is the most significant software defect prediction journal? Ya, jadi beliau ingin mengetahui jurnal apa sih ya yang paling signifikan di topik ini gitu ya, pengen tahu. Jadi kenapa perlu diketahui, apa manfaatnya? Ya bisa jadi nanti kalau kita tahu jurnal ini yang keren, yang bagus, maka apabila kita ingin merujuk topik ini, maka kita bisa langsung ke jurnal tersebut. Jadi itu pertanyaan penting, meaningful, dan penting ya kan, ada maknanya. Jadi tidak sembarang. Jadi kalau kita bisa tahu misalnya 5 top 5 jurnal ya yang bagus di bidang tertentu, maka ketika kita nanti mencari referensi, kita langsung menuju ke sana. Ya. Jadi itu pentingnya mengetahui jurnal-jurnal yang bagus di suatu bidang tertentu. Terus RQDA-nya who are the most active and influential researchers? Ya, peneliti yang aktif, yang sangat aktif dan sangat berpengaruh di bidang ini. Apa perlunya kita mengetahui itu? Nah, kalau kita tahu peneliti yang aktif di bidang dan berpengaruh di bidang tersebut, maka ketika kita mencari referensi, kita bisa langsung mencari ininya, namanya ya misalnya, langsung cari nama. Jadi pasti kita akan ketemu paper-paper beliau gitu. Kita tidak sembarang menemukan judul paper yang kelihatannya keren tapi isinya belum tentu bagus. Tapi kalau kita sudah tahu paper itu adalah milik influential researchers di bidang tersebut, maka kita bisa punya keyakinan yang tinggi bahwa kita akan menemukan artikel yang bagus. Oke, RQ3-nya misalnya di sini, what kind of research topic, ya topik-topik penelitian yang dipilih oleh peneliti di bidang ini, ya apa sih topik-topik, apa perlunya mengetahui itu topik-topik yang dipilih oleh peneliti? Itu bisa melihat research trend-nya ya untuk menjawab ini nih research trend. Ya, jadi kita bisa melihat oh ternyata topik yang paling banyak dipilih oleh peneliti di bidang software defect prediction adalah ini. Jadi bisa menjawab itu research trend.
Jadi dengan mengetahui itu, maka itu bisa menjadi masukan bagi para pembaca yang ingin meneliti di bidang yang sama, bisa melihat di situ, oh ini riset tren nih yang lagi tren di tahun ini. Ya, itu bisa menjadi rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Lalu RQ berapa sekarang? RQ 4. What kind of data set are the most used? Data set yang paling banyak digunakan. Ya itu juga perlu, ya, meaningful dan important. Kalau kita tahu data set yang banyak digunakan, itu artinya bahwa kemungkinan besar data set tersebut bagus, memang kualitasnya bagus, memang bisa dipakai untuk menguji algoritma, menguji sistem yang diusulkan gitu, ya. Lalu RQ6-nya, what kind of method are used most often? Ya, metode yang paling sering digunakan. Lalu RQ7, metode yang paling performanya paling bagus, ya, ketika digunakan untuk survey prediction. Ya, mana? Itu juga perlu. Jadi perlu dan penting, ya, meaningful dan penting. Jadi kalau kita tahu, oh metode-metode ini yang kinerjanya bagus, maka kita bisa memilih, ya, yang paling bagus itu, ya, misalnya di antara 3 yang paling bagus, bisa kita pilih untuk penelitian kita, untuk kita gunakan. Karena sudah ada literatur yang menyebutkan bahwa itu bagus, ya kan? What kind of method improvement are proposed, ya, metode-metode perbaikan yang diusulkan oleh peneliti di bidang itu apa, ya. Lalu terakhir framework yang banyak diusulkan di bidang tersebut, ya. Dan semua pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan PICOC tadi, ya, nggak keluar dari situ. Ya, itu jadi setelah kita menentukan PICOC lalu membuat pertanyaan penelitiannya, sudah tahu pertanyaan penelitiannya apakah 2 atau 3 atau 7, ya. Tadi Pak Romi itu membuat 9, ya, 9 pertanyaan penelitian. Oke. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat protokolnya, ya. Protokolnya ini adalah urut-urutan langkah yang akan kita lakukan di dalam SLR ini, ya, mulai dari mencari ininya referensinya, ya kan. Jadi protokol ini adalah a plan that specify the basic review procedure, ya. Jadi prosedur atau metode untuk melakukan review dasar, ya. Itu protokol. Lalu komponennya apa? Background, ya. Background, terus research question, short term. Ya ini. Jadi background-nya ini berarti kan cerita sedikit tentang latar belakang penelitian yang akan dikaji, ya. Terus pertanyaan penelitiannya tadi sudah dibuat, short term-nya kita membuat term, istilah-istilah untuk pencarian referensinya, ya, berdasarkan research question. Kemudian kita kriteria memilih referensinya apa, kita buat nanti. Apakah tahun, apakah jurnal, itu diatur semuanya. Lalu ada checklist, lalu strategi ekstraksi datanya, lalu strategi sintesis data. Nah, kita lihat satu persatu. Jadi yang pertama identify relevant literature, ya. Setelah kita membuat RQ-nya, sekarang kita mencari literatur yang relevan seperti apa. Ya. Nah, ini involves a comprehensive and exhaustive searching of studies. Jadi kalau kita sungguh-sungguh melakukan literatur review, maka kita akan melakukan studi yang pencarian referensi yang komprehensif dan exhaustif, ya, yang menyeluruh gitu, ya, menyeluruh. Lalu bagaimana menentukan strategi pencariannya, ya, strategi pencariannya
kita bisa mulai mencari dari preliminary search ya. Preliminary search, pencarian awal ya untuk mengidentifikasi existing review ya. Kemudian bisa juga trial search ya. Kombinasi dari istilah-istilah yang ada di RQ-nya, kemudian mengecek hasilnya ya. Mengecek hasilnya terhadap daftar studi-studi yang diketahui. Kemudian bisa juga konsultasi ke expert di bidang tertentu ya. Oke. Itu cara mencari literatur tadi ya, bisa langsung kita tanya ke expert atau pakar yang terkait di bidang. Nah, sekarang kalau kita mencari sendiri lewat misalnya website ya, mencari di website-website penyedia makalah ya seperti IEEE Explore dan sebagainya. Bagaimana cara mencarinya? Ya, pertama derive major terms used in the review question. Jadi kita cari kata kunci yang ada di pertanyaan penelitian berdasarkan PICOC ya. Kita buat list dari keyword tersebut ya. Kita buat list, kemudian kita mencari juga sinonim dari kata-kata tersebut ya, karena bisa jadi nanti ada paper yang tidak menggunakan kata tersebut tapi sinonimnya yang digunakan. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan operator boolean or untuk menggunakan sinonim tersebut ya. Juga bisa menggunakan boolean and untuk apabila kita ingin memunculkan semuanya, memunculkan istilah-istilah yang mengandung kata and tersebut ya, yang dihubungkan dengan and. Misalnya saya mau memunculkan security dan security dan smart home misalnya. Saya pakai kata and supaya kedua kata itu muncul di hasil pencarian ya, seperti itu. Nah, ini contoh pencarian yang dilakukan oleh Kitchener ya. Jadi berdasarkan populasinya tadi nih ya, software lalu web project. Nah, dia mencari di mesin pencarinya tuh menggunakan kata-kata ini, software, terus or application, or product, or web. Jadi nanti akan ketemu apapun literatur yang mengandung kata software, aplikasi, produk, web, atau www atau internet atau ini, itu akan muncul nanti di hasil pencarian. Ya, ini pakai or. Kalau pakai or kan berarti asal salah satunya ada, maka dia akan muncul. Beda dengan n. Kalau n berarti dua operannya itu harus ada semua baru dimunculkan. Oke. Jadi pakai or. Nah, bisa juga menggunakan n. Ya, bisa juga menggunakan n. Lalu ini yang dilakukan oleh Pak Romli. Jadi software ini kan. Nah, di sini beliau menggunakan string pencariannya adalah software or aplikati. Nah, aplikati asterisk artinya kata application, terus applicating, aplikatif. Nah, itu bisa muncul semuanya. Ya, karena pakai asterisk di sini. Kalau kita sebutkan application, maka nanti kata aplikatif, applicating itu tidak akan muncul. Nah, di sini defect ya. Bisa defected, defecting, defection, prediction ya itu. Ini strategi pencarian yang dilakukan oleh Pak Romi Satriawahono. Oke. Tentu kita bisa punya trik-trik sendiri untuk mencari kata-kata kunci yang sesuai dengan pertanyaan penelitian ya.
Kemudian ini sumber-sumber temuan. Jadi untuk mencari jurnalnya di mana atau makalahnya di mana mencarinya, pertama digital libraries tentunya, ya perpustakaan digital, ada banyak yang menyediakan. Kemudian kita juga bisa melihat referensi dari studi primer yang relevan, ya. Jadi ketika kita membaca literatur, di belakang kan ada referensi. Nah, kita bisa menelusuri referensinya di belakang itu, ya, barangkali ada yang relevan dengan yang kita teliti. Kemudian jurnal, kita bisa langsung ke jurnal tertentu ya. Makanya itu tadi ada yang ditanyakan oleh Pak Romi Satriawahono, jurnal apa sih yang bagus di bidang software defect prediction misalnya. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu, maka kita bisa langsung menuju jurnalnya untuk mencari referensi di sana. Lalu bisa juga dari conference proceeding ya, research register, internet, ya, direct kontak bisa langsung kontak langsung ke penelitinya ya kalau kita tahu. Nah, sekarang kita masuk ke strategi memilih ya, strategi memilih literaturnya karena bisa jadi muncul kita ketemu banyak sekali berdasarkan kata kunci pencarian. Bisa jadi ada 90.000. Nah, bagaimana itu memilihnya? Ya, yang pertama dari segi tahun kita bisa buat rentang tahun mungkin 5 tahun terakhir gitu ya. 5 tahun terakhir. Tergantung ya kalau memang Anda mau apa namanya meneliti selama 10 tahun terakhir ya silakan aja 10 tahun kan. Ya itu sesuai kepentingan ya. Jadi pertama tahun bisa kita setting, lalu tipe publikasinya juga bisa kita setting apakah mengambil semua jenis semua jenis tulisan diambil semua, tentunya tidak. Saya biasanya pilihan jurnal aja ya. Kalau misalnya jurnal ketemunya sedikit baru tambahkan conference proceeding ya. Terus search pencarian stringnya tadi sudah ya. Ini sudah pencariannya tadi seperti ini, lalu ketemu banyak, terus kita memilihnya yang mana? Kita bisa men-setting tahun, men-setting jenis publikasi ya, sehingga muncul di sini ternyata terpilih 71 ya, 71 paper yang ditemukan. Termasuk di sini kita bisa menentukan kalau misalnya online kita akan mencari di mana ya, di ACM Digital Library, Springer, Gestor atau IEEE Explore, Science Direct ya, itu bisa kita tentukan juga seperti itu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh ya sumber-sumber temuan Kitchener. Dia mencari di sini nih Inspect, Compendex, Science Direct, Web of Science, IEEE Explore, ACM Digital Library. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita juga bisa menentukan ini. Selain tipe publikasi dan tahun, kita juga bisa menentukan di mana kita mau mencari ya. Lalu bisa juga conference proceeding nih, kita tentukan konferensinya yang mana. Biasanya ada konferensi yang berkualitas setara dengan jurnal ya kita bisa tentukan. Lalu bisa melakukan manual search ya, pencarian manual. Kita juga bisa mengecek referensi dari setiap artikel yang kita baca dan bisa juga kontak researcher ya. Ini yang dilakukan oleh Kitchener ya. Jadi cara-cara kita tuh bisa spesifik ya sesuai dengan yang bisa kita lakukan. Lalu langkah selanjutnya adalah mendokumentasikan pencarian ya. Kita dokumentasikan tuh, kita bikin tabel ya. Kita bikin tabel, kita susun di dalam tabel itu apa saja. Ya, misalnya di sini sumbernya ini terus namanya ya. Dokumentasinya apa? Nama database-nya, ya strategi pencariannya, tahun ya dan sebagainya ya. Kalau conference proceeding
judul proceedingnya apa, nama konferensinya, ya, nama jurnal kalau diterbitkan di jurnal, ya, begitu cara mendokumentasikan hasil pencariannya. Lalu ini tadi memilih, ya. Tadi itu ketemu 71 itu baru pemilihan literatur berdasarkan tahun, jenis publikasi maupun apa? Ya, baru aspek-aspek luar. Kita belum melihat aspek-aspek di dalam. Nah, makanya ada pemilihan lagi selanjutnya, pemilihan studi primer need to be assessed for their actual relevance. Jadi untuk menentukan relevansi aktualnya, maka kita harus membacanya, ya. Jadi kita bisa menentukan kriteria untuk including maupun excluding, ya. Jadi ada inclusion and exclusion kriteria, ya, berdasarkan pertanyaan penelitian. Ya. Selection process should be piloted. Study election is, nah ini adalah proses yang multi stage, ya. Tahapannya banyak dan untuk melakukannya tentu kita harus membaca dari judul, ya, mulai membaca semuanya itu. Lalu kita bisa menentukan apakah artikel ini bisa masuk sebagai referensi yang akan dikaji atau tidak, dikeluarkan, ya, including or excluding. Included or excluded. Nah, selection study yang dilakukan oleh Kitchenman seperti ini. Jadi inclusion kriterianya semua studi, ya, yang membandingkan ini itu akan diambil. Oke. Lalu exclusion kriterianya pokoknya yang tidak diambil studi yang projectnya itu hanya dikumpulkan dari small number of different sources, ya, misalnya hanya 2 atau 3 companies, maka itu dia tidak diambil sebagai referensi, ya. Studies where model derived from within company dataset were compared with prediction from general cost estimation model. Nah, ini juga dia keluarkan, ya. Pokoknya within company-nya harus dibandingkan dengan single company, bukan dari general cost estimation model, gitu. Oke, terus yang dilakukan oleh Pak Wahono, inclusion kriterianya nih, ya. Pokoknya studies yang di akademik dan industri menggunakan dataset besar maupun kecil, ya. Ini tadi yang ada di Peacock, ya kan. Kemudian studi yang mendiskusikan dan membandingkan model ini, ya, itu akan diambil sebagai referensi. Lalu exclusion kriterianya, ya, dan seterusnya dibaca aja. Terus exclusion kriterianya apa nih? Studies without a strong validation. Jadi yang enggak, tanpa ada validasi yang kuat itu disingkirkan. Kemudian studi yang tidak ditulis dalam bahasa Inggris, ya, misalnya bahasa Prancis, bahasa Spanyol, Belanda, Jerman, itu disingkirkan, ya. Jadi hanya yang ditulis di dalam bahasa Inggris yang akan dimasukkan, yang tidak dalam bahasa Inggris dikeluarkan, ya, misalnya seperti itu. Kalau ketemu yang bahasa Indonesia gimana? Ya dikeluarkan karena tidak ditulis dalam bahasa Inggris. Ya, itu kita yang menentukan referensi-referensi tersebut, ya. Lalu langkah selanjutnya adalah menilai kualitasnya. Bagaimana menilai kualitas dari referensi-referensi tersebut, ya. Jadi ini untuk lebih mendetilkan, ya, dari kriteria inclusion maupun exclusion tadi, ya. Jadi kita mengecek lebih dalam lagi dari makalah itu dengan cara membaca tentunya, ya, bacanya. Ini coba kalau kita lihat caranya nih, siapa ini? Kitchenham, ya, Kitchenham. Dia lihat ininya,
systematic error-nya, ya, terus validitasnya, dan generalizability-nya atau applicability-nya. Ya, dia lihat itu. Kalau ini memenuhi, maka berarti apa namanya ini ada ininya, ya, maknanya di sini. Systematic error berarti tendency to produce result that depart systematically from the true result. Ya, jadi kalau ada systematic error berarti ya ada kecenderungan hasilnya itu palsu, ya, jauh dari kebenaran, ya. Jadi ini cara kita menilai kualitas dari literatur yang kita kaji. Oke. Jadi kita lihat systematic error, validitas maupun applicability-nya. Oke. Bisa juga kita lihat metodologi atau desain dari studi tersebut. Lalu dilihat dari analisis temuannya, ya, analisis temuannya. Oke. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa juga dijawab untuk menentukan kualitas dari studi tersebut, ya. Apakah analisis datanya tepat, ya kan? Berarti kita sebagai reviewer, pengkaji dari literatur itu juga harus mengerti, ya. Misalnya di sini ketika memunculkan pertanyaan ini berarti kita harus tahu bahwa analisis data yang digunakan di makalah tersebut benar atau tidak, ya. Kita harus punya pengetahuan gitu. Karena kalau kita nggak punya pengetahuan berarti kita nggak bisa menentukan benar atau tidak, tepat atau tidak gitu. These studies carry out a sensitivity. Nah, apakah studi tersebut ada mengandung sensitivitas atau analisis residual? Ya, apakah statistik keakuratannya berdasarkan data mentah? Ya, ada beberapa pertanyaan penelitian yang bisa menentukan kualitas dari literatur tersebut. Lalu langkah selanjutnya adalah ekstraksi data. Setelah kita menentukan yang mana referensi yang kita pilih berdasarkan kualitasnya, maka mulailah kita membaca secara full, secara penuh dari artikel tersebut. Dan kita mencari data yang terkait dengan pertanyaan penelitian tadi. Ya, misalnya ada 9 pertanyaan penelitian yang diajukan oleh Pak Romi Satriawahono. Mulailah kita membaca semuanya. Ya, untuk menemukan ke-7 RQ tersebut untuk menentukan jawaban 7 atau 9 pertanyaan penelitian tersebut. Cara gimana kita membuat tabel? Ya, kita membuat tabel. Lalu di tabel itu nanti dibuat beberapa kolom. Kolom pertama adalah literaturnya, ya. Literaturnya kita bisa menuliskan nama penulis, tahun, dan judul mungkin. Lalu kolom 2 sampai seterusnya kita bisa memasukkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dicari jawabannya, ya. Misalnya pertanyaan penelitian metode yang banyak digunakan, berarti di situ akan dicari metode. Oke, referensi 1 menggunakan metode ini. Referensi 2 menggunakan metode B misalnya, ya. Nah, setelah nanti selesai semua diekstrak datanya, misalnya kita menemukan 30 paper, maka akan ada 30 metode yang akan kita temukan di situ. Tapi mungkin ada yang sama, ya, metode ada yang sama. Jadi misalnya, referensi 1 dan 2 menggunakan metode yang sama untuk tujuan penelitian yang sama. Tapi di tabel itu tidak mutlak harus diisi semua, karena bisa jadi di makalah-makalah itu tidak semua memunculkan apa yang ada di pertanyaan penelitian, sehingga sel dari
tabel tersebut bisa saja dikosongkan gitu ya, dikosongkan atau ditulis tidak dilaporkan. Kalau memang tidak ditemukan di dalam artikel yang dibaca tersebut. Oke, itu intinya ekstraksi data. Lalu hasil dari ekstraksi data yang dalam bentuk tabel itu kemudian kita buat sintesis ya. Kita sintesis, kita summarize ya hasilnya ya. Kita analisis dan evaluasi ya, lalu disampaikan ya, disampaikan baik secara deskriptif ya. Jadi sintesisnya itu bisa deskriptif, naratif, non kuantitatif atau kuantitatif ya, meta analisis. Seperti itu. Bisa deskriptif, bisa kuantitatif. Cara mensintesis hasil temuan, hasil ekstraksi datanya. Nah, ini kalau deskriptif sintesis atau naratif, pengertiannya ya, use table to table information extracted from included studies. Ya, table should be structured to highlight similarity or differences where the finding consistent. Apakah temuannya konsisten atau tidak. Ya. Oke, kalau pakai kuantitatif atau meta analysis, decide which studies to be included, estimate an effect size for each individual study, combine the effect size. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tahapan reporting, itu menulis makalahnya. Jadi setelah sintesis tadi, rangkuman-rangkuman dari hasil ekstraksi data, di write up paper ini ya kita menuliskan hasil kajian kita, dimulai dari bagaimana kita memilih topik ini ya, biasanya di latar belakang, apa yang melatar belakangi sehingga kita melakukan ini dan seterusnya. Lalu bagaimana metode kita melakukan SLR ya, tahapannya tadi ada tahapan generalnya ada 3, di dalamnya ada protokol kajian yang harus dijelaskan secara detail. Lalu nanti di bab pembahasan kita bahas temuannya dalam bentuk tabel, bisa disajikan dalam bentuk diagram, grafik gitu ya. Lalu setelah jadi paper, kita bisa memilih jurnal untuk mengirimkan paper tersebut. Demikian pembahasan tentang SLR. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.